Jadi nanti aplikasinya akan seperti ini, ada autentikasi untuk login. Nah, di dalamnya langsung aja ada 4 menu, yaitu menambahkan sebuah produk dan melihat sebuah produk, dan kita nanti akan bisa download laporan berbentuk PDF ya. Nanti kita bisa scan QR code-nya juga. Nah, di sini kita cek produknya itu masih kosong ya. Jadi di sini belum ada produk, jadi kita bisa tambahin produk. Kita masukin aja produk kodenya ya, berbentuk nomor. Kemudian misalnya kita pasang beng-beng gitu ya. Nah, kuantitasnya adalah 15 contoh. Kita tambahin produk ini beng-beng ya. Nah, udah berhasil, nanti dia bisa masuk ke dalam list produk. Nih ya, udah ada beng-beng. Nah, beng-beng ini nanti punya sebuah QR code. Jadi kalau kita klik nanti ada detailnya. Ini di generate QR code-nya berdasarkan kode produknya nih ya. Nah, nanti kita bisa update juga, bisa hapus produk gitu ya. Nah, nanti database ini itu akan masuk, kita akan gunakan Firebase. Jadi nanti database-nya masuk ke dalam Firebase Firestore di sini. Ini nanti ada produknya. Kita akan looping semua produk yang ada di sini, kita akan tampilkan di dalam sini gitu. Nah, berhubung di sini menggunakan emulator, jadi kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi di sini ya belum ada di sini. Kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi kita akan install di aplikasi ya, di APK. Jadi saya akan coba install. Saya akan buka HP real device saya. Oke, ini tampilan real device saya. Saya login dulu ya. Kemudian saya akan coba scan QR code. Nah, ini meminta akses. Kita allow aja. Nah, ini ya. Jadi kita coba buka list produk, kemudian kita buka beng-beng. Nah, ini kita scan dan dia harusnya masuk ke dalam detail produknya beng-beng gitu ya. Nah, ini dari HP maupun dari aplikasi ini kita bisa menambahkan dia satu database. Misalnya di sini ada jelly ya. Misalnya kita di sini ada jelly kuantitasnya 2, kita submit. Nah, nanti dia akan langsung berhasil ditambahkan dan di sini sudah langsung otomatis ya. Jadi di sini langsung terintegrasi dengan satu database yang sama kayak gitu. Oke, ini kita juga bisa download ya di sini katalog, download katalognya di sini. Kita klik aja katalog. Nah, nanti di sini bisa kita buka melalui PDF. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, di sini ada 2 produk. Ada produk jelly sama beng-beng. Nah, nanti di sini ada QR code-nya yang bentuknya masing-masing sudah unik ya. Nah, mungkin aplikasinya akan seperti itu. Kita langsung aja buat codingan. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Kali ini kita akan lanjutin lagi materi sebelumnya ya, tentang QR code. Sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan produk gitu ya. Misalnya ada produk code-nya, di sini nomor, misalnya panjang banget nih ya. Produk name-nya tes gitu misalnya. Kuantitasnya adalah banyak gitu. Kita tambahin. Nah, ini sudah menggunakan blok ya, dibalikin ke home. Dan kalau di database-nya ini udah ada nih. Udah ada tambahannya, tes dan produknya panjang gitu, produk ID-nya. Produk ID, kode dan lain sebagainya itu panjang. Oke, ini produk ID ini unik. Kode ini beda-beda ya. Nanti kode ini tujuannya adalah digunakan untuk pembuatan QR code-nya. Nah, mungkin karena ini bentuknya panjang, mungkin kita akan kasih maksimal aja ya, biar dia sesuai gitu panjangnya. Maksimal 10 gitu misalnya. Jadi coba teman-teman masuk lagi ke page-nya tambah produk. Jadi pas kita mau nambahin produk code-nya ini kita tambahin maksimumnya itu 10 lah. Kayak gitu. Jadi kalau udah tambahin maksimum 10 atau kita pastiin dia harus 10 gitu. Jadi pas ngeklik ini itu kita pastiin dulu bahwa si kode controller .text-nya itu
adalah 10 kayak gitu. Kalau bukan 10 ya nggak bisa gitu. Oke, kita kalau nggak bisa berarti kita tampilin apa? Snack bar aja ya. Snack bar ini kita copy. Ini kita kasih tulisan wajib 10 panjangnya 10 karakter gitu misalnya. Kode produk wajib mas 10 karakter. Oke. 10 characters misalnya kayak gitu ya. Ini kita kasih konstan aja. Dan kita akan coba lagi. Kita coba masuk ke add product. Nah, ini wajib 10 nih. Kalau misalnya kita coba sedikit gitu ya, cuma 2 kuantitasnya kita tambahin. Nah, ini nggak bisa nih, harus 10 karakter. Berarti kalau kita fullin, nah ini maksimal 10 ya. Jadi kalau kita tambahin lagi, nah ini baru bisa diproses dan balik gitu. Nah, ini udah nambah 3 gitu. Udah ada 3 nih. Mungkin idenya adalah dari produk-produk ini kita hapus aja dulu, atau enggak biarin aja, nggak apa-apa. Oke. Kemudian idenya adalah kita mau produk ini menampilkan semua produk. Jadi adanya di home ini, kalau kita ngeklik produk, kita mau arahin dia ke page-nya products ya. Kita tambahin page-nya products karena kita udah punya ya page-nya products nih. Oke. Nah, page-nya products ini nanti kalau kita save, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kalau kita klik, nah ini tampilannya akan seperti ini. Yang sebelumnya, materi sebelumnya ya. Mungkin idenya adalah kita akan bentuknya nggak kayak gini, all products itu misalnya. Bentuknya nanti nggak kayak gini, tapi kita akan buat yang lain gitu. Nah, idenya adalah kita perlu memantau datanya itu secara real time dari Firestore. Kita nanti akan membutuhkan stream builder. Ini ya. Stream builder, kita pasang return sesbox dulu aja. Misalnya kayak gitu. Sesbox kosong. Nah, di sini sama seperti biasa, ketika connectionnya lagi loading, is waiting, maka kita akan return center circular progress aja. Oke, sip. Nah, ini kalau lagi waiting. Oke, nah ini kita nge-stream apa nih? Kita mau nge-stream apa? Nah, kita ambil datanya dari mana nih? Kita akan mengambil data dari Firestore ya. Nah, mungkin kita butuh bantuan blok ini karena kita punya blok. Jadi kita panggil read ya. Kita import nih package bloknya. Block.dart di sini ya, di luar ya. block.dart. Nah, ini barelnya. Read, apa yang kita panggil yaitu produk bloknya. Nah, ini kita namain aja dia sebagai produk blok. Nah, jadi kita punya kelas di sini, kita nanti panggilnya di sini aja nih. Kita mau stream products gitu ya. Kita mau stream products. Oke, kita buat dulu function stream products-nya di blok kita. Nah, gimana caranya pakai stream? Kalau ini kan bukan pakai stream nih, dia pakai emit. Ketika buttonnya diklik, suatu event diklik, dia kita emit dan seterusnya gitu ya. Mungkin idenya adalah kalau misalnya kita menggunakan stream builder, ini nggak tahu ya best practice atau enggak. Tapi yang jelas adalah kita bisa memanfaatkan kelas blok ini dengan penggunaan seperti ini teman-teman. Kita buat function aja, function stream ya, dengan memanfaatkan produk blok ini. Stream products asynchronous bintang. Nah, kita ambil dari Firestore, mungkin ini kita keluarin aja. Jadi biar bisa dipakai juga di sini. Kita Firestore titik collectionnya ambil yang collection products di sini. Kita ambil snapshot
Maksudnya snapshot apa? Jadi kita memantau perubahan yang terjadi di dalam dokumen-dokumen ini. Kalau ada yang terjadi langsung berubah di tampilan kita gitu. Ini kita yield aja. Kita yield dan selesai. Ini snapshotnya hasilnya adalah mapping string dynamic. Oke, mungkin kita butuh converter ya, biar lebih enak nih. Langsung ke bentuk model aja, jangan menggunakan string dynamic. Jadi kalau kita tanpa converter, nanti hasilnya adalah mapping string dynamic. Jadi data-data ini berupa mapping nih, data-data dokumennya. Nah, karena kita sudah memiliki model di sini, ya, udah di-convert ke bentuk kelas, maka kita bisa memanfaatkan with converter. With converter produk modelnya. Nah, ini model kita nih. Ya, model kita. Nah, dari sini kita tinggal copy aja contohnya. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Modelnya kita ganti dengan produk. Nah, ini penamaan doang sih. Ini kalau teman-teman mau ganti nama jadi produk juga nggak masalah. Nah, jadi di sini snapshot kita sudah bukan mapping lagi, udah berbentuk produk. Jadi lebih enak nih bentukannya. Mau ngambil datanya itu jadi bentuknya sudah berupa model menggunakan with converter ini. Nah, jadi stream kita adalah bentuknya kayak gini. Ini kita copy aja, kita ganti tipe datanya dan selesai. Nah, berarti di sini sudah ke stream nih. Stream dari apa? Dari ini nih. Oke, nah ini kita pasangin di sini. Ini kita import dulu ya semuanya ya. Dan selesai. Nanti di sini lagi loading, dan kalau misalnya kita coba aja nih. Snapshot titik datanya apa nih? Nah, ini kan muncul tampilan semua dokumen nih. Nah, semua dokumennya kita bisa ambil sih dari sini. Nah, kita looping aja nih, boleh. Kita looping. Nah, masing-masing ini udah pasti ada datanya. Kalaupun nggak ada, bisa kita panggil di sini. Jika dia tidak punya data, atau ketika dia error gitu ya. Error tidak sama dengan nol, hash error. Kalau dia error, maka di sini tulisannya tidak dapat mengambil data, atau tidak ada data deh. Tidak ada data aja, kayak gini. Tidak ada data atau error gitu. Kalau mau dipecah juga nggak masalah sih. Misalnya di sini tidak ada data, dan kalau misalnya di sini kalau dia error, tidak dapat mengambil data. Nah, ini boleh juga sih. Nah, kalau di sini kan kita udah pastiin jadi ya, sudah pasti ada datanya. Nah, tinggal kita coba buat sebuah variabel list of product. Nah, ini all products ya. Kita kasih list kosong aja. Nah, jadi setiap elemen itu kita tambahin dia elemennya dot data. Nah, kayak gitu ya. Jadi datanya ini sudah berupa produk. Oke, sip. Nanti di sini tinggal kita pasangin list view builder. Jadi di list view builder ini tinggal kita return, coba kita return container child berupa teks. Ini ngasal aja, dan kita kasih warna coba, atau nggak usah. Berapa banyaknya, yaitu tergantung banyak dari produknya ini. Kita coba save. Nah, ini ada 3 nih, sesuai ya. Ada di sini ada 3 data, maka di sini yang muncul juga 3 gitu. Nah, tinggal kita panggil aja nih setiap elemen produknya, data produk. Kita ambil aja per indeksnya. Jadi kita dapat products. Mau ngambil namanya udah bisa nih, enak. Jadi ya produk titik name. Nanti dia dapat namanya nih. Tuh namanya bebek tes
sesuai ya, tes. Di sini ada bebek, di sini ada nama ngasal. Kalau kita coba lihat di sini, kita langsung ubah aja di sini, kita ganti nih. Namanya kita langsung ganti jadi Yoi. Diubah real time. Nah, kita update. Nah, di UI-nya ini langsung berubah nih tuh. Ya kan? Nah, ini maksudnya penggunaan snapshot ya. Stream. Jadi dia memantau setiap perubahan yang terjadi pada database tanpa kita apa-apain, dia langsung udah ngelisten gitu. Sudah dipantau. Oke, sip. Nah, ini udah nampilin, tinggal ini kriwel-kriwel biru mungkin dia disuruh menggunakan for. Jadi kita klik aja bohlam, convert for each jadi for. Kita klik dan udah jadi nih kayak gini. Nah, sekarang idenya kita buat tampilannya. Gimana tampilannya nih kita mau buat nih? Kita akan buat tampilan sederhana, yaitu dengan menggunakan card aja ya. Kita akan menggunakan card, di mana card ini kita kasih elevation 5 dan kita kasih margin. Kita kasih margin, add inset, all, jangan, only bottom aja. Add inset only bottom. Jadi setiap elemennya kita kasih jarak 20. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah, mungkin childnya kita pasang sebuah kontainer dengan tingginya 100 pixel dan coba kita kasih row ya, data di dalam kontainernya. Kita kasih row. Mungkin row ini kita bisa kasihin dia sebuah kolom, data yang pertama, dan data yang kedua nanti kita bakalan pasangin QR code gitu ya. Nanti yang data kedua bisa kita kasih QR code. Kita pasang kontainer dulu aja yang ukurannya adalah 50 kali 50. Widthnya juga 50. Coba kita kasih warna colors.ember. Kita kasih warna kuning dulu. Kita coba save. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, di dalam kolom ini mungkin nanti ada sebuah data teks gitu ya. Ini data. Kita pasang dulu 3 data misalnya. Nah, bentuknya kayak gini. Kolom ini kita expanded biar dia expanded biar dia jauh ya. Expanded nih. Oke, kita save. Nah, jadi kayak gini. Jadi nanti QR code-nya adanya di pojok kanan ya, di pojok kanan. Untuk row-nya apalagi yang kita harus tambahin ya? Mungkin di sini kontainer kita kasih padding kali ya, biar dia enggak terlalu pojok gitu. Dan di card-nya oke, di list view-nya juga kita kasih padding. Add inset all 20. Jadi bentuknya akan seperti ini. Oke, tuh. Nah, kalau misalnya udah, di bagian ini card-nya mungkin lengkungannya ya, shape. Kita kasih shape. Round rectangle border, kita kasih border radius circular 9. Jadi nanti ada kayak gini, agak ngelengkung dia. Nah, untuk di kontainernya kita bisa tambahin padding juga, jadi dia jangan mepet banget kayak gini. Kita kasih padding aja. Add inset 20 juga nih. Yang ini aja nih. Kita copy. Kita kasih 20, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini udah cakep nih. Oke, nah tinggal di kolomnya ini cross axis alignmentnya kita kasih start aja. Jadi dia ada di sebelah sini mulainya, dan tinggal kita ambil datanya. Nah, ini pertama kita kasih teks ini produk code-nya aja. Kodenya apa sih gitu. Dan mungkin nanti kita akan kasih style. Kita akan kasih style dia. Ini kita kasih null safety ya.
Nah, nanti stylenya ini, nah ini kan udah ada nih kodenya nih, tuh kode gitu. Nah, untuk stylenya ini kita kasih tebel aja dia, font weight bold, jadi nanti akan tebel dia untuk ID-nya buat product code-nya. Mungkin di antara data-data ini kita kasih jarak itu 5 aja, dan yang ini kita pasang product name. Oke, sip, ini product name-nya, dan kita kasih jumlahnya juga. Jumlahnya mungkin kita pasang kayak gini, jumlah berapa dia kuantitinya ya, product dot quantity. Oke, sip. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman. Oke, sip. Mungkin nanti idenya adalah si kontainer ini bisa diklik ya. Jadi nanti ini kita bungkus dengan inkwell, dimana ada namanya on tab. On tab itu kalau kita pasang on tab dia bisa diklik nih kayak gini. Nah, cakep nih. Oke, nah ini juga inkwellnya kita kasih border radius biar dia rapih bentukannya. Sip, mantap nih. Oke, ini udah semua, udah sempurna nih ya. Tinggal QR code. Nah, untuk QR code kita bisa memanfaatkan QR code Flutter ya. QR Flutter ada nggak nih? Nah, ini kita manfaatin dia aja nih. Like-nya juga udah banyak. QR Flutter kita coba copy ya. Kita jalanin aja QR Flutter-nya di terminal. Ini kita running QR Flutter-nya. Oke, kita tungguin dulu nih sampai nge-get. Oke, sip. Nah, ini udah selesai nih, udah didapetin. Kalau misalnya udah didapetin, tinggal kita pakai ya. Nah, ini kontainer, ini kita kasih QR code aja nih. Ya. Di sini tinggal kita kasih child QR, ada nggak QR? Kita perlu import dulu deh ya. Import QR flutter.dart. Nah, ini dia. Kita import. Jadi di sini kita tinggal pakai QR image. Ya, di sini QR image. Butuh data. Datanya apa? Datanya si product.code-nya. Nah, terus kita kasih size juga 200 deh. Kita pasang 200 ya. Ini butuh double 200.0, 200 gini juga nggak masalah. Terus kita menggunakan version otomatis saja. Oke, sip. Kalau ini kita save, bentukannya akan seperti ini. Oke, nah ini udah di generate nih. Nah, ini maksud saya nih, kalau misalnya kodenya itu beda-beda panjangnya, maka dia semakin padat, semakin kayak gini dia bentukannya. Jadi kurang rapih gitu. Jadi kalau kita tentuin kodenya itu fix 10, panjangnya 10 karakter, maka dia bentuknya kotaknya akan sama gitu. Nah, mungkin idenya adalah di sini kita hapus dulu aja ya semua data-datanya. Nanti kita akan buat baru lagi, kita tambahin. Ini dihapus dulu semuanya, dan di sini langsung 0. Nah, kalau kosong gimana nih kalau kosong? Ya bisa juga nih kalau misalnya kosong, kita bikin aja di sini if all products.length, atau enggak is empty aja, is empty. Dia ngapain gitu? Tulisan aja, tulisan. Tidak ada data gitu. Kita copy dan kita pasang di sini. Kita coba save, dan di tengah-tengah nanti tidak ada data. Oke, sip. Nah, kita masuk lagi, ini nggak ada data. Kita tambahin produknya, product code. Ini 10 ya maksimal. Di sini ada Molto pewangi misalnya kayak gitu. Kuantitasnya ada 21. Kita tambahin. Kita masuk ke produk. Nah, ini ada nih Molto pewangi, jumlahnya 21. Udah ada kodenya, ada QR code-nya. Nah, idenya adalah kalau kita ngeklik ini, kita masuk ke detail gitu. Mungkin
tambah produk itu aja ya buat teman-teman. Di sini ada sari wangi itu ya, ini teh kita tambahin 45, kita masuk ke produk dan dia udah berubah jadi ada 2. Mungkin pembahasannya sampai sini aja. Next kita akan coba masuk ke detailnya. Bisa diedit ini produk, bisa nge-update namanya, mungkin kodenya nggak bisa diupdate ya, bisa nge-update namanya, bisa ngedit jumlahnya, dan kita tampilin nanti QR code yang lebih besar gitu. Nah, seperti itu. Dan bisa dihapus juga nih produknya. Mungkin sampai di sini aja materi untuk menampilkan all product. Penggunaannya menggunakan Stream Builder. Kita manfaatin aja si product blocknya dengan menambahkan sebuah function stream di sini. Tapi nggak tahu nih ini penggunaan yang tepat atau enggak. Tapi seenggaknya sampai sini dulu ya. Bisa kita manfaatin si product blocknya. Oke, mungkin cukup sekian. Kita next lagi ke materi selanjutnya di video berikutnya.